Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita seluruhnya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa saya informasikan bahwa saya punya majelis studi dakwah Terapan Center di YouTube ya. Yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Jadi majelis terapan langsung bagaimana kita menerapkan tentang wawasan keislaman, tentang konsultasi waris, zakat mal maupun manasik umroh dan haji. Kemudian tentang bagaimana menjadi muslim yang kafah, santren virtual pondok sholat setiap malam Ahad, nanti malam jam 8 sampai jam setengah 10 dan itu free, gratis. Informasinya bisa dilihat di channel Ustadz Arifin Purba Official. Nah, itu informasi saja. Baik, hidup itu adalah pilihan. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Orang tua dulu bilang neraka. Nah, kita tentunya milih ke surga. Ada jalan pintas, Pak. Jalan motong, cepat dia. Ke surga itu bisa cepat nyampenya. Orang lain-lain ketinggalan. Nah, ini dikasih tahu Nabi. Ini dalilnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, ini jalan tol, jalan pintas. Tapi harus betul-betul majelis ilmi, yaitu majelis yang dibacakan padanya Al-Quran, As-Sunnah, Qaulal Ulama. Nah, itu. Karena di luar banyak majelis ghibah, nggak jelas apa yang diceritakan. Na'udzubillah. Itu bukan ke surga, dia jalan pintasnya ke neraka. Makanya istiqomah kita ikuti kajian-kajian yang betul-betul dia mengkaji Quran dan Sunnah. Baik, masuk kita kepada tema besar kita. Tema besar kita adalah manajemen akal dan qalbu. Jadi akal kita ini harus kita manage secara Islam. Qalbu pun begitu. Atau kalau boleh mungkin sekarang ini sebelum di manage, dulu, rekonstruksi. Wah, kayak tukang bangunan ya. Kenapa harus ditata ulang dia, di manage ulang dia? Karena banyak orang yang akalnya itu akal rasional ala iblis.
Jadi cara berpikirnya ngikutin iblis. Bagaimana cara berpikirnya iblis? Ketika Allah suruh sujud kepada Adam, iblis menjawab dengan logikanya. Kenapa saya disuruh sujud kepada Adam ya Allah? Adam itu kan dari tanah. Aku kan dari api. Unsur api itu lebih mulia daripada unsur tanah. Dia debat Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Itulah logika ya iblis. Rasional ala iblis. Dia pakai rasionya. Dan banyak orang juga yang berpikir ngikutin cara iblis. Mereka bilang begini, iblis itu betul dia akidahnya. Kenapa? Kita tanya. Karena dia tidak akan sujud kecuali kepada Allah. Dia nggak mau sujud sama Adam, karena Adam itu makhluk. Nah kan secara logika benar itu. Cuman masalahnya yang nyuruh siapa? Ah itu pula dia. Yang nyuruh kan Allah. Kok nggak mau taat dia? Makanya ada orang, ngapain kita sholat menghadap Ka'bah? Berarti kita nyembah batu dong. Itu logika iblis. Kenapa kita tetap menghadap Ka'bah? Karena Allah yang nyuruh. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu yang harus kita perlu. Nah ini makanya tema besar kita ini manajemen akal dan qalbu. Banyak sekarang. Botak pitak kepalanya pinternya itu. Detailnya S2, S3, S4, S-doger, S-cendol, semua S. Tapi yang salah jadi benar. Dengan logikanya. Yang benar jadi salah. Wah, ngeri kali ya. Nah itulah. Itu harus direkonstruksi. Dan ada insya Allah materi-materi siap. Nah cuman bertahap lah. Ini baru pendahuluan ini. Ya. Begitu juga akal itu banyak yang stres. Kenapa mesti stres? Nah, berarti dia belum bisa memanage akalnya secara syar'i. Bahkan akal itu banyak yang tumpul, mati, nggak bisa mikir. Nggak usah lah. Nah, udah nggak mikir lagi dia. Ya, ini saya mohon maaf ini pengajian ya. Jelas-jelas tertulis itu dibungkus itu, Pak. Kalau kau isap akan membunuhmu. Maaf, ya saya lagi ngaji ini. Jelas tertulis. Gambar kakek-kakek, sininya bolong, Pak. Kenapa nggak mikir? Ini maaf ya. Maaf ini. Nah, makin ke depan makin panas ini saya. Ibarat mobil, saya mobil solar, Pak. Tapi di pengajian, di luar tak berani saya. Habislah saya luar. Ini kan hak saya. Cuma tak saya sebut lah. Udah, itulah yang harus di manage ulang itu. Kenapa bisa begitu dia? Orang Batak pun kadang-kadang begitu cara berpikirnya. Walaupun katanya Batak banyak akal, tak akan kelaparan. Angin pun dijual sama dia. Tapi kadang-kadang banyak yang kurang akal. Nah, itu pula dia. Jual HP lah dia di Medan. Bang, apa dek? Mau beli HP ku enggak bang? Boleh? Ku beli lah dek 700.000 ya. Enggak mau lah bang, murah kali pun kau. Berapa kau jual? Kalau 500.000 ku jual bang. Boleh lah, saya bilang.
Jadi kalau 700.000 nggak mau dia, murah katanya. Tapi kalau 500.000 dijual sama dia. Kenapa? Ada jutanya. 700.000 pun nggak ada. Nah, sampai begitulah kadang. Jadi ini ya, akal itu harus dimanage secara Islam. Nah, bagaimana memanagenya? Nah, insya Allah akan ketemu nanti. Begitupun kalbu. Nah, kalbu ya, banyak kalbu yang marid, sakit. Nanti ini kalbu ini kaitan dengan jiwa dia. Banyak yang jiwanya sakit sampai sekarang ini. Walaupun badannya nampaknya keren, jas, dasi, masuk ke gedung mewah, tapi sakit jiwa. Kalbunya sakit semua, kotor jiwanya, kalbunya kotor. Nah, kemudian kalbunya sesat dan seterusnya. Itu makanya harus direkonstruksi, baru dimanage lagi secara syar'i. Islam adalah agama yang sempurna ditinjau dari segala sisi. Lengkap semua. Dalam Quran, dalam sunnah, ijtihad para alim ulama. Oke, jadi antara akal dan qalbu itu nyambung dia, nyambung. Ya, itu nyambung dia. Makanya dia harus sinkron isinya. Oke, ini pendahuluan ya. Yuk kita awali dengan mengenal diri. Ya, mengenal diri. Jangan-jangan kita tak kenal diri kita. Macam mana pula kalau tak kenal diri? Siapa sih diri kita itu sebetulnya? Ini bukan ngaji tasawuf ya. Ngaji syariat, ngaji Islam. Kalau yang alergi sama tasawuf, saya lebih cenderung itu ngajinya ngaji ihsan. Ada hadisnya itu. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Itu arahnya kepada diri. Yuk kita kenal dulu diri kita. Manakah yang lebih tepat ya dari dua statement ini menurut bapak-bapak ibu-ibu? Apakah akal yang mengajak qalbu, artinya akal di depan, qalbu di belakang, ataukah qalbu yang mengajak akal? Artinya qalbu utama, akal menyusul. Ini pula ini. Ini ngaji diri nih. Akalkah dikedepankan baru menyusul qalbu, atau qalbukah dikedepankan baru menyusul akal? Mana duluan? Begitu baru mengkaji namanya. Pasti berbeda pendapat kita. Akal dulu Ustadz. Oke. Qalbu dulu Ustadz. Jadi mulai sekarang istilahnya jangan hati ya, qalbu. Kalau hati itu liver dia. Tapi kalau qalbu jantung dia. Fi qulubihim qalbun. Tuh. Istilahnya seperti itu. Jadi baik. Apakah akal lebih utama daripada qalbu, atau qalbu lebih utama daripada akal? Ayo kita lihat. Kita lihat ya. Nih. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita manusia ini, di jasad kita ini ada akal, ada qalbu. Tuh. Manusia dengan akal dan qalbunya, manusia melakukan perbuatan.
ikutin alurnya ya. Saya berusaha sistematik. Beda dengan hewan. Kalau hewan, misalnya kambing, kucing, apalagi yang yang begitulah. Sapi tetap aja dari sapi. Itu mereka berbuat tidak pakai akal, tidak pakai kolbu. Apalagi ayam tuh pagi-pagi di depan Pak Haji, udah kawin dia 10 kali, tak malu dia. Kenapa? Gak ada akalnya, gak ada kolbunya. Tapi manusia ada yang kayak begitu. Itulah kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu taubannya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Binatang ternak gak ada makan solar. Nah, kalau manusia solar diminum, kayak gelondongan ditelan sama dia. Nah, tambang-tambang disedot sama dia, habis itu. Nah, itu. Jadi dengan akal dan kalbunya itu manusia melakukan perbuatan. Oke. Nah, perbuatan manusia ada yang buruk atau maksiat dosa, ada yang terpuji berakhlak mulia. Kita juga begitu. Kadang-kadang kita berbuat baik, tapi kadang-kadang kita berbuat jahat. Nah, perbuatan kita itu atas dorongan apa? Dorongan kolbunya. Nih, ini yang mendorong, kerjakan, jangan. Nah, oleh karena itu, perbuatan baik buruk itu tergantung isi kolbunya. Kalau kalbunya itu kotor, kalbunya sakit, kalbunya mati, nah, maka perbuatannya pasti buruk. Tapi kalau kalbunya bersih, kalbunya kalbun salim, perbuatannya pasti terpuji. Nah, begitu nanti kita akan ketemu hadisnya itu. Apabila dia baik, baiklah. Apabila dia rusak, rusaklah. Nah, kalau begitu, kalbu itu lebih utama. Kalau penjelasannya dari sini. Kenapa? Ini yang mendorong. Oke. Sepakat kita di situ. Tapi ingat, kalbu itu isinya kotor atau bersih, buruk atau baik, itu tergantung isi akalnya. Nah, itu pula dia. Itu kuncinya. Akal itu ada akal jahat rasional ala iblis. Ada akal baik namanya ulul albab. Kalau isi akalnya itu rasional ala iblis, pasti kalbunya kotor. Kalau kalbunya kotor, pasti perbuatannya buruk. Tapi kalau akalnya itu baik, isinya ulul albab, nah, maka kalbunya pun pasti bersih, perbuatannya pun pasti baik. Ditinjau dari sini, akal lebih utama. Oke, makanya pertanyaan tadi itu bagaimana dulu penjelasannya Ustadz? Ah, begitu. Itu cerdas itu kalau begitu. Sampai di sini paham kira-kira ya. Saya berusaha loh bikin sketsa seperti ini. Kalau Wali Songo dulu, itu dia dakwah pakai wayang. Nah, Wali Songo sekarang, Ustadz Purba, pakai slide. Apa enggak bid'ah Ustadz? Enggak. Nabi pernah dakwah itu pakai kayu, bikin garis di pasir itu, Pak. Ada hadisnya. Media dakwah. Artinya apa itu? Nabi ngasih tahu, coba buat dong sketsa supaya umat ini bisa berpikir. Kan enak, dilihat, dipikirkan, diresapi, diamalkan. Cantik kali itu. Begitulah hendaknya cerdas umat ini. Enggak sekedar cuap. Yang tengok jenggot Ustadz kok kemarin panjang, sekarang pendek. Nah, itu ada yang putih juga dikit-dikit. Tapi kalau ini kan nampak.
Inilah ya. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan masing-masing lah terkait dengan mana duluan, akal atau qalbu. Kita lanjut. Kalau dari isinya tadi itu, maka akal lebih didahulukan. Nih isi. Makanya kita hati-hati mengisi, menyerap ilmu. Di sini nih, di podium ini, kalau yang memberikan tausiah itu backgroundnya orang Syiah, pasti nanti jamaahnya pemikirannya jadi pemikiran Syiah. Itu otomatis. Makanya para pengurus harus selalu mengadakan evaluasi bersama-sama. Gimana kira-kira Ustadz yang menyampaikan ini mau dibawa kemana kita? Tuh, seperti itu. Oke. Itu akal ya. Nah kemudian kalau ditinjau dari tindakan, maka qalbu lebih utama, dorongan tadi itu. Jadi intinya tergantung dari mana kita memandang. Intinya dua-duanya itu penting, harus sejalan, harus sinkron. Oke, baru kita masuk sekarang. Qalbu itu sebagai raja dalam diri kita. Iya, rajanya dia. Kerjakan, jangan kerjakan. Sikat, jangan ambil. Begitu itu. Tergantung qalbunya, karena dia raja. Qalbu itu raja. Lalu akal sebagai apa, Ustaz? Akal itu sebagai penasehat raja. Makanya ketika jiwa ini, qalbu ini mau mengerjakan sesuatu, ambil. Akal mikir, bilang, hei qalbu, kamu siap menerima konsekuensinya? Nah gitu. Ntar kalau ketangkep KPK gimana? Tuh, kemudian jiwa ngomong lagi dia, gampang lah, bagi-bagi. Kata akal, berapa bagi berapa? Begitu lagi. Terus begitu tuh. Tapi kalau akalnya nggak ada isinya, udah selesai, raja terus, qalbu terus. Karena akal udah mati. Apalagi akalnya udah kesetel sama rasional iblis tadi. Udah. Makanya ulama yang soleh itu, dia betul-betul sebagai penasehat raja. Jadi kalau raja mau selamat, deketin ulama. Sebaliknya, ulama yang jelek deketin raja supaya dapat proyek. Begitu. Dua-duanya ada pada diri kita. Kita punya qalbu, kita punya akal. Oke. Ya ini luar dulu nih, pendahuluan dulu nih dari luar. Belum masuk gitu ya, belum masuk. Ini dalil-dalilnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawab indallah as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang bisu, yang tuli, dan yang tidak mengisi dan menggunakan akalnya secara syar'i. Bisu, tidak berani berkata benar. Tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran, nggak mau dengarkan tausiah.
Nah, akalnya nggak dia isi, nggak dia gunakan secara syar'i, nggak mau mikir. Padahal banyak ayatnya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Nah ini, di sini pentingnya akal itu. Oke. Nah, apa sih akal itu? Baru kita mulai masuk sedikit. Akal secara fisik adalah otak. Fisik ya. Yaitu organ kompleks yang mengendalikan pikiran, ingatan, emosi, sentuhan, keterampilan motorik, penglihatan, pernafasan, suhu, rasa lapar, dan setiap proses yang mengatur tubuh kita. Nah, jadi secara fisik otak, banyak saraf-saraf di sana. Itu akal. Secara fisik. Nah, sekarang akal secara istilah adalah kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Dengan menggunakan akal, manusia dapat memahami dunia, membuat keputusan, dan mengembangkan diri. Nah, jadi secara fisik akal itu hardware. Secara istilah non fisik akal itu adalah software. Yang bikin laptop ini, komputer ini pinter memang mereka. Ada hardware-nya, tapi nanti harus diisi dengan software-nya. Aplikasi-aplikasi. Begitulah otak kita itu, akal kita itu. Harus diisi di aplikasinya. Kaitannya dengan syar'i kalau kita ngaji. Oke, itu akal ya. Nah, kemudian fungsi akal. Banyak sekali. Ya, ini terkait dengan software nanti di aplikasinya ya. Sebagai daya pikir dia. Untuk berpikir. Untuk mengetahui atau mengerti. Untuk menganalisa, untuk menilai. Akal itu sebagai kreativitas, ya, timbul ide, timbul macam-macam. Akal itu bisa juga sebagai untuk memecahkan masalah. Oke. Kemudian akal itu untuk merenung, untuk mengingat, untuk merencanakan sesuatu, untuk menyerap ilmu. Tapi jangan ingat, jangan hanya diserap, jangan hanya disimpan, tapi dia harus cepat-cepat dikirim kepada akal, kepada kolbu. Karena kalau ilmu itu hanya ditaruh di akal, maka nanti dia kalau dia seorang ulama yang hanya rasional. Atau kalau dia non-muslim, dia belajar Islam hanya sekedar Islamologi. Makanya nggak heran. Kadang-kadang kita heran gini. Kok dia kan ulama ya? Pesantren, kemudian perguruan tinggi Islam, bahkan sudah S3, banyak ilmunya. Kok begitu perilakunya ya? Kenapa? Akalnya nggak sampai ke dalam kolbu. Makanya al-ilmu fi sudur, la fi sudur. Ilmu itu di dada, bukan di otak, bukan di akal, bukan di buku. Sekarang ini ilmu itu di apa lagi itu namanya? Di meta atau Mbak Mita itu. Nah, meta itu segera senangnya langsung nampak, langsung dapat. Ujian sekarang benar semua anak-anak. Nah, jadi ilmu itu jangan hanya di akal. Boleh sebentar, cepat-cepat masukkan ke dalam kolbu. Makanya kan ada doa, min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu enggak manfaat. Karena hanya nempel di otak. Nah, enggak sampai ke dalam kolbu.
Nah, akal ini fungsinya sebagai menasihati qalbu. Oke, nah sekarang baru kita masuk pada qalbu. Apa itu qalbu? Tadi akal, sekarang qalbu. Qalbu itu secara bahasa artinya berbolak-balik. Nah, misalnya anak kita terlewat depan kita, keluar, terkedalam, terkeluar, kamu kayak qalbu aja. Maksudnya apa? Bolak-balik. Kayak setrikaan. Nah, itu namanya bolak-balik, itu namanya qalbu. Secara fisik, qalbu itu adalah jantung yang berbentuk seperti buah apel yang terletak pada 2 jari di bawah dada kiri. Di dalamnya terdapat lubang, dalam lubang itu terdapat darah hitam, dan itulah sumber nyawa. Nah itu, jadi qalbu itu jantung, bukan liver, jantung. Itulah qalbu. Nah, di dalam jantung itu secara fisik ada psikis dia. Itulah dia secara istilah disebut dengan wadah atau tempat yang isinya bisa macam-macam. Nah, jadi kita kaji itu secara istilah. Sama akal tadi. Bukan secara fisik, tapi secara psikis yang di dalamnya itu. Isi aplikasinya itu yang akan kita kaji. Yang akan kita dan kita manage. Secara Islami tentunya. Oke, nah ini pengertian qalbu. Jadi sekali lagi, robah penyebutan jangan lagi hati, tapi qalbu. Makanya lagunya juga kan selama ini, jagalah hati. Nah, kalau bisa versi kita, jagalah qalbu, jangan kau kotori, jagalah qalbu, lentera hidup ini. Nah, kalau ada jalan licin, kan tulisannya apa itu? Hati-hati jalan licin. Nah, sekarang ganti, qalbu-qalbu jalan licin. Cuma ini aneh ini katanya. Kok jadi qalbu-qalbu? Nah, jangan kalbu ya. Kalau kalbu itu nanti kalbun anjing dia. Binatang. Qalbu. Begitu hadisnya. Ini dalil. Ya. Hadis Nabi menyatakan wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Nah, ini dia. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh perilaku manusia itu. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh perilaku manusia itu. Ingat, dia adalah qalbu. Nah, itu hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya nomor 50. Nah, dari tindakan memang qalbu. Kalau qalbunya baik, baik perbuatannya. Kalau qalbunya buruk, buruk perbuatannya. Nah, tapi ingat tadi, baik buruknya qalbu tergantung frame of thinking-nya. Nah, itu pula. Frame of thinking. Mindset berpikirnya. Isi dari otaknya itu. Punya otak enggak dia? Nah, ada orang dulu. Parkir sembarangan. Dasar yang parkir enggak punya otak kali ya, kan begitu. Ya kalau enggak punya otak, kalau punya pun rusak lah. Oke. Nanti kita akan lebih dalam itu bagaimana cara mengaplikasikan, menerapkan penggunaan otak, akal itu. Asik nanti di situ insya Allah. Nah, ini qalbu. Kemudian kita lihat sedikit. Ya, ini apa namanya? Memancing ini lapisan qalbu. Kalau otak itu nanti ada otak depan, otak belakang dan sebagainya nanti. Ya, secara ilmuwan, para ilmuwan. Nah, sekarang lapisan qalbu. Nah, ternyata qalbu kita itu ada 3 lapis.
Lapis 1, lapis luar, lapis 2, lapis tengah, lapis 3, lapis dalam. Masing-masing lapis ada kamar-kamarnya pula. Ah, itu dia. Ah, ini dah dalam ini. Ya. Ulama berbeda-beda pendapat ini tentang ini. Ya. Oke, mari kita lihat. Lapis luar disebut as-sudur. Lapis luar. Di kolbu itu secara fisikis nggak kelihatan softwarenya di dalam. Oke. Nomor 2, lapis tengah disebut al-fuad. Lapis paling dalam disebut al-absar. Ini ngajinya bertahun-tahun, Pak, Bu, baru bisa ketemu. Karena memang kadang-kadang menyampaikan itu dia baca buku, tapi lama, umat akhirnya bingung. Makanya saya nggak mau baca buku kalau ngaji, biar saya baca sendiri. Saya kasih yang udah matang, majelis terapan itu udah matang kita kasih. Jadi kolbu itu sebagai ulama membagi 3 lapis. Lapis luar as-sudur, lapis tengah al-fuad, lapis dalam al-absar. Nah, nanti lapis luar itu ada 5 kamar, isinya yang jelek-jelek semua. Tapi bukan hari ini, mendatang insyaallah. Kita lihat dalilnya dulu. Ini salah satu dalilnya. Allah berfirman, "Wattaqullaha innallaha alimum bidzatis sudur." Artinya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang ada di dalam sudur. Di sudur kita itu ada apa aja. 5 kamar deh. Masing-masing kamar isinya macam-macam, tapi jelek semua. Oke. Nah, kemudian ini mulai berasa itu. Jadi tek langsung dia ke dalam kolbu kita. Lapis tengah namanya al-fuad. Allah berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Artinya, sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan al-fuad, qalb, al-fuad, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di al-fuad itu cuma 1 kamar, luas. Dan isinya cuma 1 di kamar itu, di fuad itu. Cuma 1 kamar, tapi lebar. Isinya cuma sendiri dia. Nah, siapa yang sendiri itu? Kita kaji nanti. Gitu ngajinya Bapak Ibu sekalian. Ini bukan ngarang loh. Ini bukan halu. Ini bukan tasawuf. Syar'i. Silakan lihat tafsirnya. Oke. Yang ketiga, yang paling dalam adalah al-absar. Allah berfirman, "Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Ada ulil albab, itu akal dia. Ulil absar qalbu. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata kalbu, mata hati, orang bilang, mata kalbu yang paling dalam. Nah, di sana pun ada 5 kamar, isinya pun macam-macam, baik-baik semua. Nah, jadi kalau di sudur isinya jelek semua. Kalau di al-absar isinya bagus semua.
Di tengah-tengah sendirian dia. Oke. Nah, ini dia. Kita lihat isi secara global aja ya. Di sudur isinya semua keburukan. Makanya dikatakan di sana adalah kegelapan. Belum sampai apa isinya itu, belum. Nanti akan datang. Akan datangnya pertemuan keberapa? Tunggu aja lah. Sebaliknya di Al-Basar isinya kebaikan. 5 kamar bagus semua. Dan itu adalah cahaya. Terang. Di luar gelap, di dalam terang. Lalu di tengah-tengah siapa Ustaz? Disitulah dia kata Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan kepada kalbu itu keburukan dan kebaikan. Keburukan di sudur, kebaikan di alam besar. Di tengah-tengah siapa Ustaz? Itulah dia jiwa kita. Yang sedang ngomong tuh jiwa itu. Pengen ini, pengen itu, kadang seneng, kadang sedih. Jiwa. Kemarin kurban membaguskan jiwa. Kalau benar korbannya. Kalau nggak benar nggak bisa. Sholat menenangkan jiwa. Kalau benar sholatnya. Tuh. Dan seterusnya. Jiwa. Di tengah-tengah dia sendirian. Nah, tergantung jiwa itu mainnya kemana. Kalau jiwa sering main ke sudur, maka jiwanya rusak, jiwanya kotor, jiwanya gelap. Tapi kalau jiwanya sering main ke dalam, maka jiwanya bagus, jiwanya bersih, jiwanya terang. Kalau jiwanya terang, matinya husnul khotimah. Kalau jiwanya gelap, matinya su'ul khotimah. Kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Jadi ibarat jiwa itu di teras. Di dalam ini ada cahaya terang. Di halaman gak ada lampu, gelap. Kita di teras. Kalau kita keluar, berarti kita mendekatin kegelapan. Kalau kita masuk ke dalam, berarti kita mendekatin cahaya. Semakin dekat kepada cahaya, semakin terang. Semakin jauh dari cahaya, semakin gelap. Itulah jiwa kita di tengah-tengah. Harus udah belajar gini kita, Pak. Apalagi ini akhir zaman. Apalagi kita ini kan udah nggak apa ya? Bukan udah tua, tapi udah nggak muda. Bilang tua nanti tersinggung pula, ya kan? Saya paling tua di sini, Pak. Kenapa? Lahir zaman purba. Yang tua saya. Itulah. Begitu cara mengkajinya, Pak. Ya, jadi jiwa kita di tengah-tengah sendirian dia. Nah, kalau dia tinggalkan tempatnya itu, dia pergi keluar kegelapan, gelaplah dia. Begitu dia balik, yang gelap-gelap itu dibawa ke fuad itu, ke ruangan dia, kotor itu ruangan dia. Bintik hitam, gelap kata Nabi, tertutup kolbunya. Hitam kolbunya, mati kolbunya, sakit kolbunya, begitu. Tapi kalau dia mainnya ke dalam, terang dia balik ke fuad, makin terang dia bawa ke cahaya, dia bawa kebaikan itu. Begitu jiwanya itu mau mati, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan mengalami mati. Makanya ruhnya bilang, yuk kita pulang yuk, kata ruh ini. Nah, karena kan tadi ruh ditiupkan. Dari mana? Dari iliin. Ditiupkan. Yuk kita pulang.
Pulang. Itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang dia sama ruh, jiwa kita itu. Kemana dibawa? Ke iliyin. Tapi kalau jiwanya itu gelap, rusak, kata ruh, yuk kita pulang, nggak mau. Kita pulang nggak mau. Maka ruhnya pulang sendiri ke iliyin, jiwanya masuk ke alam barzah. Alam barzah itu di mana Ustaz? Di Sijin. Pernah kita mendengar Sijin? Iliyin di atas, Sijin di bawah. Di bawah mana Ustaz? Kuburan. Kuburan tuh jasad itu 1 meter 2 meter. Kalau barzah di bawah kuburan. Semakin buruk jiwanya, semakin dalam barzahnya. Makanya dulu pernah ada itu video viral di mana itu, di Jerman atau di mana itu, galian tambang itu ada suara siksa kubur kan begitu. Nah itu di Sijin itu. Makanya banyak orang yang masuk Sijin sebetulnya. Iya, bukan jarang yang dibawa ke ini itu sedikit. Kebanyakan di Sijin dibawa. Di bawah kuburan itu ke dalam. Kalau korinnya gentayangan. Hati-hati lah, Bu. Pilih yang mana kita? Nah, itulah yang harus kita kaji dari diri kita. Ya, nanti akal sebagai penasehat. Bersambung. Itu dia, kayak film aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, silakan Pak Ketua. Waalaikumsalam. Kalau kita banyak baca, banyak belajar, ikut kajian, tentu bertambah kita. Oke. Nah, bagaimana kiat mudahnya untuk menata kolbu supaya kita tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling tahu, tidak menutup telinga dari pendapat orang lain yang berbeda, pengetahuan orang lain yang berbeda. Mohon kiat ringkasnya yang paling mudah dalam berlatih menata kolbu. Ya, ikutin amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar. Kan kita diperintahkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Jadi suatu ketika di majelis Rasulullah itu sedang memberikan tausiah, Abu Bakar tidak hadir. Ya, Abu Bakar enggak hadir karena satu hal. Rasulullah bersabda, seandainya iman kalian, kolbu kalian ditimbang dengan kolbunya Abu Bakar, dikumpulkan semua kalian, ditaruh satu sisi timbangan, Abu Bakar di sisi yang lain, maka beratnya sama. Terkejut sahabat. Selidik punya selidik, ternyata Abu Bakar ini akal dan kolbunya itu hidup. Bagaimana caranya beliau itu? Kalau beliau keluar rumah, ketemu siapa saja, entah itu orang terkenal, entah itu orang gak terkenal, entah itu orang biasa, berkata kolbunya, jiwanya berkata, pasti orang ini punya kelebihan yang Allah berikan kepadanya yang aku tidak punya. Begitu Pak Ketua. Aman. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya kelebihan yang aku sendiri gak punya. Jangan ngelihat ke kitanya, ke orang. Ketemu pemulung apapun, ngomong begitu. Di sini ngomong, jangan diucap. Kau lebih pintar ya, aku bego. Emang lo bego, kata orang. Gak boleh bilang kita bego. Karena ada orang kadang-kadang ngomong begitu. Alah ya, Bapak yang pintar, saya yang bodoh. Emang lo bodoh. Jangan diucap, itu amalan kolbu. Ngomong aja, kolbu sendiri ngomong udah.
Karena kita nggak tahu, Pak, Bu. Allah itu memberikan kepada hambanya sekehendak Allah. Nah itu nanti isi kolbu di Al-Absar itu isinya itu. Munculkan dia, taruh ke jiwa, cakep. Taruh ke jiwa. Gitu kuncinya Pak Ketua. Insya Allah hilang itu lama-lama. Yang ujub, nah ujub tadi itu datang dari sudur itu, dibawa sama setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba amalkan itu. Insya Allah aman, enak. Ketemu siapa saja. Ketemu pemulung, kita nggak tahu loh, kelihatannya dia pemulung. Siapa tahu dia walinya Allah. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia Nabi Khidir alaihissalam. Kita nggak tahu. Masih hidup Nabi Khidir. Wali-wali Allah. Kekasih Allah. Kita nggak tahu. Nah, makanya coba amalkan itu. Ketemu siapa saja, katakan kalbu kita, pasti Allah memberikan sesuatu yang lebih, yang baik, yang aku nggak punya. Entah dalam hal apalah. Nah, dengan demikian insya Allah nanti Allah jaga, Pak Ketua. Kita dijaga kita insya Allah. Dan itu saya rasakan, alhamdulillah, dengan rahmat Allah. Itu kira-kira ya. Nah, ini ngaji dalam udah ini. Ayo silakan Pak. Waalaikumsalam. Dari dia sendiri, Allah maha semuanya Pak. Jadi konsep tadi itu menunjukkan bahwa kita itu baik semuanya. Jadi ya, ada tiga tadi, ada sujud. Karena Allah mengatakan bahwa bertakwalah kamu kepada sujud kan. Berarti sebenarnya takwa itu kalau mereka yang dipengaruhi oleh sesuatu yang di luar Allah. Maka Allah dari diri dan konsep dia membantah. Iblis minta kepada Allah supaya tolong saya dikasih waktu maka untuk mengubah manusia. Jadi semua luar itu semua. Jadi maksud saya itu kalau orang tidak kuat itu kadang-kadang kita ciptakan tidak fitrah. Fitrah kita tuh kadang-kadang sudah ada dalam kita itu sesuatu yang jelek yang tadi yang dikatakan. Padahal itu maksudnya tidak tadi. Oke. Itu iklan saya begitu. Dan pertanyaan yang kedua itu mengenai tadi hubungan dengan Pak. Ya Bapak kan mengatakan Abu Bakar ya. Tapi ada nasihat kan bahwa waktu itu pernah bersabda bahwa siapakah orang yang diuji Allah? Menjawab orang yang diuji Allah itu orang yang di dalam setiap dia tidur di dalam hatinya tidak ada lagi musuh di dalam hatinya, semua dia maafkan semua apa yang terjadi hari itu dia maafkan dan semua sudah minta maaf bahwa menganggap bahwa semua dimaafkan dia. Tidak ada orang yang kalau dia seperti itu berarti dia sudah diridhoi Allah dan yang itu adalah pernyataan saya. Yang tadi yang pertama itu pertanyaan bagaimana kita terhadap konsep hidup Fuad dan Abu. Karena kan kita itu oleh orang kafir itu kita punya katakan itu dosa. Oke, ya. Nah, jadi yang terakhir tadi yang ketika mau tidur dan memaafkan, maka itu yang terbaik atau yang diridhai oleh Allah. Itu yang disabda Nabi itu nggak sekonyong-konyong begitu. Itu ada urutan sebelumnya. Kayak kita belum bisa itu. Baru omdong tuh, omong doang. Belum nyampe tuh. Serius. Ada step by stepnya. Nanti ketemu di situ. Selama ini kan disampaikan langsung di puncak, nggak bisa. Ada awalannya dia. Nggak bisa. Abu Bakar tadi itu pun itu nggak bisa. Ada awalannya itu. Itu saya sampaikan ujungnya. Tapi startnya itu yang penting. Oke. Makanya karena ada ulama itu berdasarkan ayatnya ada 4 tingkat ilmu itu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tharikat,
ada ilmu hakikat, ada ma'rifat. Tapi ini bukan tasawuf. Ini syar'i, ini betul begitu syariatnya. Lengkap nanti dalilnya. Ilmu syariat itu ilmu fikih. Tuh. Ilmu tarekat apa? Cara mengamalkan ilmu fikih. Salat. Kan ada fikih salat. Cara salat, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kan? Itu tarekat itu, cara. Harus ngikutin cara Nabi. Bukan tarekat cara orang tasawuf, bukan. Lain lagi. Kemudian hakikat. Oh, begitu rupanya hakikat salat itu ya. Nah, itu dia. Ma'rifat hadiah dari Allah. Ma'rifatullah. Nah, itu. Seperti itu semuanya. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi Imam Abu Bakar itu sampai kepada hakikat ke ma'rifat dia. Tapi dari syariatnya ini dia harus ngikutin. Itu makanya saya pelan-pelan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan fitrah nih. Kenapa dia hilang? Sebentar. Oke. Wah, luar biasa Pak guru kita ini. Masya Allah. P. Logo window ini, logo kotak gitu ya. Ya siap. Ilmu juga itu, makanya kan ada kelebihan yang Allah berikan. Kita nggak tahu Pak. Serius, saya pegang laptop, saya ini saya nggak paham, dia kasih tahu. Hah? Allah tunjukkan langsung sama kita. Begitulah caranya hidup itu. Tenang kalau udah begitu. Nggak akan ada kita merasa kita lebih hebat. Kalau dia mengatakan kami paling nyunnah, dia bid'ah. Kotoran tuh kolbunya, banyak najisnya. Serius ini. Hati-hati. Nah, jadi kait dengan ini tadi. Allah ilhamkan kepada jiwa kita itu. Maksud kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Itu maksudnya adalah walaupun orang tuanya non muslim, hakikatnya anak itu masih bersih. Karena nanti dia terkena hukum ketika akalnya akil balik. Nah, itu nanti akan datang. Ada akal yang sebelum akil balik, ada yang sudah akil balik. Gitu. Nah, adapun dalam diri manusia itu Allah berikan potensi sepasang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kolbu manusia itu ada fujur negatif, kegelapan, keburukan, ada takwa positif, kebaikan, cahaya. Jiwa di tengah-tengah. Itu aja kuncinya. Sering main kemana jiwa kita? Kalau main ke gelap-gelap dia, ya udah gelaplah jiwanya. Tapi kalau sering main ke cahaya, terang jiwanya. Apa itu isi gelap? Apa itu isi cahaya? Kapan-kapan? Nah, nanti akan datang. Ini ngaji begini Pak, ngaji kolbu. Kalau nggak saya buka ini, bapak-bapak sama ibu-ibu nggak terasa selesai zuhur kita Pak. Makanya saya buka aja. Nggak ngaji begitu, saya ngaji begitu Pak. Saya masih ngaji loh. Ngaji tengah malam gitu. Kalau nggak dibuka sama ustadznya, bisa sampai pagi gitu. Udah ustadz, buka aja ustadz, dibuka tengah. Udah baru sadar gitu. Ini memang saya buka terus dari tadi. Nggak saya, kalau ditutup Pak, nggak tahu udah zuhur Pak. Kan kasihan nanti banyak yang mau macam-macam. Ada pengajian lagi nanti sebentar lagi. Inilah ngaji kolbu itu. Jadi kembali kolbu kita itu Pak, alokasi dua potensi. Potensi baik, potensi buruk. Tergantung kita mau kemana. Gitu Pak Jia. Ada satu lagi. Tadi Bapak tadi. Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhitung pada pagi hari ini kita semuanya mendapat pencerahan yang lain daripada yang lain. Oke. Kita dibawa ke alam filsafat atau katakanlah mungkin sedikit filsafat atau tata
Tadi Pak Osman menyampaikan sedikit mungkin antara jiwa dan ruh. Nah, ini perbedaannya di mana? Hakikatnya juga ini seperti apa sebenarnya? Iya, baik Pak Haji ya. Detailnya nanti pertemuan yang akan datang atau akan datangnya lagi ya. Detailnya ya. Nggak apa-apa. Ini bocorannya saya sampaikan ya. Bocor halus sedikit ya. Ya. Gini Pak. Oh lain lagi beribadah. Bisa aja Pak Haji. Gini Pak Haji. Semuanya kita ini. Yang dikatakan jiwa, kullu nafsin, nafs, jiwa itu yang sedang ngomong dalam qalbu. Itu jiwa. Itu jiwa itu. Karakter, mental, sifat, nah, itu jiwa. Sukmo, rogo, sukmo, itu jiwa itu. Oke? Ruhnya di mana kan gitu ya? Ruhnya itu dalam qalbu yang paling dalam. Istilah orang tanyakan kepada hati nuranimu yang paling dalam. Itu nggak pernah bohong. Misalnya, jiwa kita menyuruh kejahatan. Langsung hati kecil ngomong, ruh itu. Aduh, aku nggak cocok ini, gitu. Tapi kadang-kadang dia dikalahkan. Karena ada tadi di suduri itu setan. Alladzi waswisu fi sudur. Kapan lagi? Sikat bleh. Begitu. Makanya nanti kita harus rajin sering-sering silaturahim sama ruhani kita. Dan harus sering-sering ngasih makan ruhani kita. Apa makanannya? Inilah santapan ruhani. Kalau kopi itu santapan jasmani itu udah tercium baunya. Jasmani. Nah, ini santapan rohani. Jadi caranya begini Bu, ada orang mau pergi, bawa payung enggak ya? Enggak usahlah, jalan. Baru berapa ratus meter, hujan. Kenapa enggak bawa payung tadi? Sebetulnya udah niat, itulah rohani. Makanya caranya sedikit ini, sebelum pergi atau kemana, duduk dulu. Astagfirullah. Nanya, Assalamualaikum ya rohani. Nah itu caranya itu. Apa? Nah nanti dia ngasih tahu. Tek, 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 tek. Wah itu udah dalam. Nah, itu kira-kira. Paham ya? Agak paham. Iya memang harus. Nggak boleh jangan paham. Ya, iya agak dulu. Next. Iya benar. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk Pak. Semuanya itu Nabi berdakwah itu 23 tahun Pak. Bertahap. Di Mekah 13 tahun hanya akidah, belum ada sholat. Mau hijrah, baru turun SK-nya. Praktiknya di Madinah. Baru turun nanti di Madinah itu puasa, infak, zakat, haji. Bertahap dia. Kayak orang bikin bangunan. Nggak mungkin itu satu hari bikin pondasi, langsung ngecor tiang, langsung dinding, langsung plester, langsung dicat, diaci. Nggak ada itu. Iya, dibikin pondasi dulu, dikeringin dulu dia. Kok tahu Ustaz? Ya sering bangun kontrakan di rumah begitu. Saya belajar kok tahu juga, nanya-nanya kita. Nah, dia Allah beri ilmu sama dia yang aku nggak punya. Cakep dia, begitu caranya. Bertahap. Ya. Insya Allah. Terakhir. Itu tadi yang terakhir Pak. Gitu, ya wes lah. Ya wes kalau gitu. Ya. Ya wes kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.